Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari terakhir novena kita. Tema kita untuk kita renungkan bersama yakni bersama Maria, Santo Yosef, teman perjalanan bagi kaum muda. Satu pertanyaan mungkin bagi kita untuk merenungkan dalam terang sabda Tuhan pada hari ini. Bagaimanakah kita mengalami kerajaan Allah itu dalam hidup kita? Dalam hidup keluarga, dalam hidup komunitas, atau dalam hidup masyarakat? Mungkin pertanyaan ini tidak mudah bagi kita untuk menjawabnya. Namun sabda Tuhan hari ini menuntun kita untuk memahami bagaimana kerajaan Allah itu juga hadir di dalam hidup keluarga kita, komunitas, dan di tengah masyarakat kita. Mungkin kerajaan Allah itu tidak nampak secara kasat mata, namun bisa dirasakan dan bisa dialami. Karena kerajaan Allah seperti tadi saya katakan adalah saat di mana damai itu bisa kita rasakan, kasih itu bisa kita alami, dan kehadiran Allah itu sungguh nyata dalam hidup kita. Dan kerajaan Allah itu juga sangat nyata hadir juga dalam pribadi-pribadi yang kita renungkan pada hari ini, khususnya pribadi Maria dan Santo Yosef. Santo Yosef seperti yang kita renungkan sepanjang novena 9 hari ini adalah seorang pribadi yang memang tidak banyak ditulis di dalam kitab suci. Namun dia adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dalam diamnya, dalam tidak banyak katanya, dia melakukan hal yang luar biasa. Ada 3 karakter yang sangat menonjol yang mungkin baik untuk kita renungkan untuk membantu kaum muda sekarang, seperti tema yang ditawarkan ini, teman perjalanan bagi kaum muda. 3 karakter yang sangat kuat dalam diri Santo Yosef, yakni yang pertama, Santo Yosef adalah seorang pribadi yang senantiasa mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Santo Yosef adalah pribadi yang mau melayani. Dan yang ketiga, Santo Yosef adalah pribadi yang setia dalam pelayanannya. Mari kita lihat pertama-tama pribadi yang senantiasa mengarahkan hatinya kepada Allah. Santo Yosef digambarkan dalam kitab suci bahwa Allah menyapa dia dalam mimpi ketika Yosef ingin merencanakan mengambil keputusan yang sangat besar dalam hidupnya ketika mendengar Maria telah mengandung. Namun Yosef karena hatinya percaya dan terarah kepada Allah, dia tidak menceraikan Maria, namun mengambil Maria sebagai istrinya. Ini adalah salah satu mimpi dari Maria, mimpi dari Santo Yosef. Dan ada 4 mimpi yang dikatakan di dalam kitab suci bagaimana Allah menyapa dan mengingatkan Santo Yosef. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam mendampingi kaum muda juga memiliki mimpi. Mereka ingin mengejar mimpi mereka. Maka kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang dewasa, dipanggil untuk senantiasa mendampingi mereka,
untuk senantiasa mengarahkan hati mereka kepada Allah. Karena dengan mengarahkan hati mereka kepada Allah, mereka bisa mengerti bagaimana tuh kerajaan Allah itu hadir di dalam pergumulan hidup mereka sebagai kaum muda dengan suka dan duka mereka. Dan Santo Yosef adalah teladan yang indah bagi kaum muda untuk senantiasa mengejar mimpi dengan mengarahkan hati mereka kepada Allah. Karakter yang kedua adalah Santo Yosef adalah seorang pribadi yang siap melayani. Dalam banyak kesempatan kita bisa membaca dalam kitab suci bahwa Santo Yosef senantiasa setia melayani Maria dan Yesus. Dia mendampingi mereka, dia melindungi mereka dari mara bahaya, dan senantiasa setia melayani. Tidak banyak kata dari Santo Yosef, namun dia melakukan semuanya itu dengan menghayati makna kesetiaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, melayani kaum muda untuk zaman sekarang mungkin bukan hal yang gampang, karena mereka mungkin memiliki idealisme yang sangat berbeda dengan kita. Namun kita ditantang seperti halnya Santo Yosef, melakukan hal-hal yang sederhana dengan kasih yang besar bagi kaum muda kita. Mereka mengalami aneka tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Namun mungkin kesetiaan pelayanan kita bisa membawa mereka untuk menghayati bagaimana toh kerajaan Allah itu hadir di dalam hidup mereka. Karakter yang ketiga adalah Santo Yosef adalah seorang pribadi yang setia. Meskipun Santo Yosef mengalami aneka kesulitan dan tantangan dalam mendidik Yesus, namun Yosef adalah seorang pribadi yang setia. Dan kesetiaan Santo Yosef ini menjadi teladan bagi kita dalam mendampingi kaum muda zaman sekarang. Kesetiaan dibutuhkan agar kaum muda merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan hidup mereka menuju kesempurnaan atau kesucian. Mereka tidak merasa bahwa mereka ditinggalkan, tetapi ada orang yang senantiasa setia bersama mereka. Dan kesetiaan yang kita tunjukkan itu akhirnya mereka bisa menemukan bahwa Allah sendirilah yang setia dan menemani mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk meyakini satu hal ini, bahwa kita perlu senantiasa membuka hati kita untuk kerajaan Allah, di mana saat Allah itu merajai hidup kita, di mana saat Allah itu berbicara kepada kita, di mana ada damai, di mana ada kasih, di mana ada cinta, di mana ada pelayanan, dan di mana ada kesetiaan. Dan itu bisa kita tunjukkan dalam hidup kita, dalam pendampingan kaum muda kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan.